Tadi ini di white area ini ada laminar airflow. Jadi untuk pembuatan secara aseptisnya dilakukan di dalam laminar airflow itu. Kemudian apanya? Ini itu yang di bawah ada 2 kan? Nggak ada, ya udah pakai ini. Oke, selanjutnya ada juga bentuk laf itu yang seperti ini. Jadi ini juga laminar airflow. Kemudian ini gray area atau ruang produksi. Jadi seperti ini ya, ini untuk skala besar atau skala industri, itu kurang lebih seperti ini. Kalau di lab itu kan skala lab di laminar airflow-nya juga yang skala lab. Nah, nanti kalau misalkan kalian melanjutkan di apoteker, biasanya nanti KPA berkunjung ke industri-industri, kalian bisa lihat langsung. Nah, ini adalah black area atau gudang, jadi penyimpanan kurang lebih seperti ini gambarannya. Kemudian ini HEPA filter, jadi ruangan-ruangan untuk ruang steril itu pasti dan harus dilengkapi dengan HEPA filter. Nah, ini adalah klasifikasi dari clean room atau clean area atau ruang steril. Nanti untuk A sampai D ini silahkan nanti kalian baca sendiri karena nanti materinya akan saya berikan juga. Kemudian, nah ini biasanya adalah penyebab-penyebab kenapa adanya masih ada minimal jumlah mikroorganisme di dalam. Jadi ada pun penyebab kontaminasinya yang pertama, udara yang masuk ke ruangan baik dari dalam maupun dari luar, kemudian hasil-hasil produksi yang ada di ruangan, jadi itu juga bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi. Jadi untuk meminimalisirkan terjadinya kontaminasi, maka diperlukan yang namanya kontrol kualitas dengan menggunakan itu tadi, si HEPA filter. Jadi HEPA filter ini biasanya apabila ada sesuatu yang detect, dia langsung warning. Kemudian yang kedua juga selain menggunakan HEPA filter, salah satu kontrol kualitasnya juga kita selalu kontrol suhu dan kelembapannya. Jadi untuk temperatur suhu itu maksimal di 20 derajat Celcius dan untuk humidity atau kelembapan udaranya itu biasanya di 35-45%. Biasanya sampai 50% pun masih aman. Tapi kalau kita sedang kontrol kualitas itu di 35-45%. Adapun selanjutnya peralatan yang harus dimiliki untuk melakukan pencampuran sediaan steril, ini tadi ya, jadi ketika kita mau melakukan teknik aseptis dalam sediaan pencampuran, itu masuk ke dalam LAF atau laminar airflow. Jangan lupa alat pelindung diri itu tetap lengkap dipakai walaupun kita kerjanya masuk ke dalam laminar airflow kan. Kalau ke laminar airflow kan yang masuk ke dalam itu hanya tangan kita masuk ke dalam. Nah, tapi tetap kita juga harus menggunakan APD lengkap. Oke, ini jadi alat pelindung diri ini lebih ke persyaratan untuk pakaian steril. Jadi alat pelindung diri itu terdiri dari baju pelindungnya. Untuk baju pelindung ini sebaiknya harus dibuat dari bahan yang permeable, jadi dia tidak tembus cairan. Kemudian tidak melepaskan serat kain dengan lengan panjang bermanset dan tertutup di bagian depan. Kemudian untuk sarung tangan biasanya dipilih juga berdasarkan permeabilitas sehingga memaksimalkan perlindungan bagi petugas. Nah, biasanya kalau untuk sarung tangan ini terbuat dari yang latex dan dia tidak powder ya, jadi free powder, jadi tidak ada
powdernya atau seperti itu loh yang kayak bedah kayak tepung biasanya ada di dalam sarung tangan. Nah, kalau untuk yang APD di dalam sediaan steril itu biasanya yang lapis, dia yang powder free. Nah, kemudian biasanya untuk kalau misalkan kita sedang melakukan penanganan sediaan yang sitostatik, karena dia toksisitasnya lumayan tinggi, jadi biasanya sarung tangan 2-3 lapis. Kemudian jangan lupa menggunakan kacamata pelindung kalau misalkan kita sedang melakukan penanganan untuk sediaan sitotastik karena beresiko. Kemudian untuk maskernya yang disposable ya, yang sekali pakai. Kemudian, kalau misalkan kita sudah menggunakan APD, itu kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan jam tangan, perhiasan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, ini untuk terkait laminar airflow. Jadi, di laminar airflow atau kita kenal sebagai LAF ini, dia punya sistem penyaringan yang ganda. Jadi, sistem penyaringannya ganda, sehingga efisiensinya tinggi. Nah, ini fungsi dari laminar airflow sendiri, dia bisa memfilter bakteri dari bahan-bahan eksogen, kemudian dia juga akan menjaga aliran udara yang konstan di dalam ruangan itu atau di dalam lingkungan sekitarnya itu konstan. Kemudian dia akan mencegah masuknya kontaminasi ke dalam si LAF-nya. Nah, ada 2 tipe LAF ya. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Ada gambarnya bedanya yang horizontal sama yang vertikal. Kemudian kalau misalkan yang horizontal, itu biasanya digunakan untuk obat-obat steril yang bukan sitostatik. Nah, kalau misalkan yang vertikal, itu biasanya untuk pencampuran obat sitostatik itu lebih aman. Kemudian kalau yang vertikal itu kan aliran udaranya itu langsung mengalir ke bawah. Jadi nanti ada gambarnya supaya kalian lebih jelas juga. Sebenarnya kalau misalkan yang vertikal karena dia mengalirnya ke bawah, makanya untuk sediaan sitostatik dia kerjanya tidak terlalu beresiko seperti yang horizontal. Jadi lebih aman ke kitanya, ke personal yang mengerjakan. Nah, ini gambarannya untuk LAF yang horizontal. Jadi bisa dilihat ya aliran udaranya, keluar masuk udaranya itu seperti itu. Sedangkan nanti kita itu di sini nih kerjanya, di sini, di depan sini. Nah, kalau yang vertikal dia ke bawah. Nah, dia ke bawah. Makanya yang ini dia lebih aman untuk yang sediaan sitostatik. Kemudian, adapun ini untuk sterilisasi itu ada menggunakan sterilitas, kemudian menggunakan teknik aseptik. Jadi kalau langkah-langkah pencampuran sediaan steril dengan menggunakan teknik aseptik, yang pertama ketika petugas sudah memakai APD lengkap, petugas harus mencuci tangan sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan cuci tangan yang sesuai dengan yang ada di BPOM tuh, cara pencuci tangan yang baik harus sesuai itu. Kemudian yang kedua, ketika sudah menggunakan APD sesuai dengan SOP, masukkan semua bahan melalui passbox-nya. Nah, kemudian nanti lewat passbox-nya dilakukanlah proses pencampuran secara aseptik itu di LAF. Nanti petugasnya akan melaporkan kegiatan sesuai SOP dan baru dia melepas si APD-nya. Kemudian ini adalah kondisi khusus ketika tidak ada fasilitas
love, sedangkan harus dilakukan pencampuran, maka perlu diperhatikan yang pertama dari ruangan. Pilih ruangan yang ada di tempat tersebut, itu pilih ruangan yang paling bersih. Tapi ini untuk pengerjaan sediaan steril. Kemudian seluruh pintu dan jendela dia harus selalu tertutup. Nah, di ruangan itu juga tidak boleh ada bak cuci, tidak ada rak, tidak ada papan tulis, kemudian lantainya juga didesinfektan atau didesinfeksi setiap hari dengan menggunakan hipoklorit. Kemudian dindingnya juga harus yang mudah dibersihkan. Biasanya kalau dinding mudah dibersihkan itu dia catnya itu dicat minyak. Kemudian meja kerja juga harus jauh dari pintu. Nah, itu dari segi ruangan. Kemudian untuk cara kerjanya, yang pertama pasti selalu menggunakan APD, kemudian harus membersihkan meja kerja dengan benar dengan menggunakan Aquades dulu, kemudian dibilas lagi dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian nanti seluruh alat kesehatan dan wadahnya itu juga harus disemprot juga dengan alkohol. Kemudian dilakukan pencampuran yang ingin dicampurkan atau pencampuran sediaan sterilnya dengan menggunakan teknik asepsis itu. Kemudian nanti diseka kembali alat kesehatan dan wadah obat sesudah digunakan dengan menggunakan alkohol yang 70%. Kemudian ketika kita mencampurkan itu kan pasti ada yang namanya bahan-bahan yang sudah terkontaminasi. Nah, buang semua bahan yang terkontaminasi ke dalam kantong yang tertutup, kemudian dibersihkan kembali area kerja dengan menggunakan deterjen dan bilas dengan Aquades, biasanya diulangi sampai 3 kali, kemudian bilas lagi terakhir dengan alkohol, kemudian buang seluruh kasa ke dalam kantong tertutup, tempatkan pada kantong sampah, dan dilepaskanlah pakaian pelindungnya baru keluar dari ruangan itu. Nah, ini pembersihan alat dengan alkohol, kayak kalian lagi di lab tuh kan semuanya dibersihin dulu tuh. Gitu. Itu terkait ruang dan syaratan daripada ruang dan pakaian untuk masuk ke ruang steril. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Boleh. Saya mau nanya, Ibu, tadi kan ada yang di lab itu ada yang statistika kalau nggak salah, Bu, ya. Nah, itu sitostastik, non-sitostastik. Ya, itu apa ya, Bu? Terus bedanya sama yang sitostastik itu apa, Bu? Oke. Kalian tahu ini nggak? Obat-obat kanker. Iya, Ibu. Nah, biasanya obat-obat yang digunakan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker itu masuk ke dalam jenis-jenis obat sitostatik. Jadi obat sitostatik itu dalam pembuatannya, penanganannya, pencampurannya untuk jenis obat sitostatik itu beresiko ke kitanya. Jadi dia toksik deh. Toksisitasnya lebih tinggi daripada obat-obat non-sitostastik. Jadi kenapa pengerjaannya perlu perlindungan yang khusus atau double perlindungan, ya karena itu tadi dia toksik dan bisa berbahaya ke kitanya kalau kita tidak menggunakan APD yang baik dan benar. Gimana? Iya, paham, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan,